guys, kembali lagi di YouTube kita Just Friend. Kali ini kita mau bikin konten yang agak sedikit beda nih bro. Kita mau berbagi cerita-cerita serem sih, serem banget. Jadi ini apa? Kejadian asli yang lu alamin ya. Yeah. Jadi bro, ini kameramen Just Friend ini mau berbagi cerita nih. Tentang apa nih? Ceritanya temanya vlog kali ini tuh paranormal experience banget sih. Nah, mau cerita apa nih? Jadi gue di sini pengen berbagi cerita sedikit ya ke kalian tentang pengalaman gue selama gue ngedaki gunung, kejadian-kejadian aneh yang terjadi di selama gue pendakian. Jadi gue pernah waktu itu naik di Gunung Gede. Gunung Gede ya bro. Lu berapa orang? Gua di situ berlima. Kawan gua 3 dan 2 cewek nih. Oke, ada cewek nih, menarik nih. Cewek 2. Oke. Cewek ini sebelum gua tanya dia kan, lu dapet kapan? Oke. Nah, Halangan ya dalam arti ya. ya. Oke. Dia bilang dapetnya masih lama. Oke deh, gua ajak, kira nanjak tuh. Nah, ketika gua ajak, gua nanjak di situ jam 9 malam dari base camp Gunung Putri. Jam 9 pagi dari base camp Gunung Putri. Gua naik sampai di pos 1. Cewek ada 2 ya. Sebutlah yang pertama inisialnya D, yang satunya E. Oke. Nah, si D ini itu di pos 1 tiba-tiba dia dapet. Waduh. Jadi pas berangkat dia belum dapat. Belum dapet. Pas di tengah perjalanan dapat. Di pos 1 dia dapet. Parah sih. Terus. Di pos 1 dia dapet dan di situ pembalutnya dimasukin sama dia di kantong kresek. Oke. Nah, Enggak dia cuci. enggak. Mau cuci gimana di gunung ya kan? Sih. Nah, akhirnya dimasukin kantong kresek, ditaruhlah di keril. Oke. Pas gue lagi nanjak, gue kan duluan nih pas nyampe pos 1. Nggak taunya dia ngabarin gue pas di pos 1 dia dapet. Itu kantong kreseknya tuh gue bilang taruh di pendaki yang mau turun, kasih, karena gue nggak mau bawa ke atas. Terlalu bahaya banget sih menurut gue. Akhirnya gue titipin ke pendaki yang turun. Ternyata yang dititipin itu gue salah ngasih kantong kresek. Di situ di tas itu ada 2 kantong kresek warna hitam. Yang pertama itu isi kaos kaki, yang kedua isi pembalut. Oke. Nah, pembalutnya ini nggak taunya masih di tas. Oh. Yang dikasih ke pendaki turun itu kaos kaki. Kaos ketuker. Oke. Akhirnya gue bawalah itu ke atas tuh pembalutnya, yang kantong kresek yang isi pembalut. Oke. Itu gue jalan dari jam 9 pagi sampai target gue kan sampai di Surken itu sekitar jam 4 jam 5 lah. Oke. Ternyata gue nyampe di pos 3 itu, pos 3 Bayangan 2 jam 7 malam gue baru nyampe situ. And then Jam 7 malam gue baru nyampe situ. Gue pikir ini lama banget pendakian kayak gini karena gue bawa cewek yang lagi dapet. Dia lebih worry lah ya bro. Iya, dia ngerasa gimana sih, perutnya sakit kan lagi dapet kan. Iya. Nah, akhirnya jam 7 malam itu di pos 3 Bayangan 2 di pos 3 Bayangan 2 ya. Di pos 3 Bayangan 2 itu gue istirahat kan, ngeres. Nah, cewek itu masih bengong. Gue ajak ngobrol terus sampai kejadian di mana gue tanya dia kan, lu mau lanjut nggak? Gue bilang gitu. Kata dia lanjut aja, soalnya gue masih kuat, kata dia gitu kan. Terus gue bilang nggak apa-apa kalau mau buka tenda dari sini. Dia tetap ngotot mau lanjut. Ketika gue lanjut arah ke pos 4, di tengah jalan itu tiba-tiba dia jatuh
Jatuh cewek. Tiba-tiba dia jatuh, lemes. Oke. Gue coba nolongin dia udah geletak kan. Gue coba nolongin dia, dia udah nggak sadar diri tuh, udah pingsan. Disitulah tiba-tiba dia melek, habis pingsan tuh matanya melek putih semua. Anjir. Putih Kan semua. kalau orang normal kan masih, kalau kita mendelik ke atas pusing kan. Iya. Nggak mungkin banget kalau dia itu pingsan biasa kan. Itu putih semua matanya dia, Kornea nggak ada lah ya. nggak ada. Gila, sakit. Gila. Nah, di situ tuh gue panik. Oke. Gue mikir, wah, nih cewek mati nih. Gue mikir Iya gitu. ya, kan. bisa. Cewek mati nih. Pikiran gue udah jelek banget di situ tuh. Gue sebut-sebut namanya, tetap nggak sadar. Sampai gue bacain ya beberapa ayat kan, Oke. tetap nggak mempan. Gue nggak tahu karena gue kurang iman kali ya kan. Sampai akhirnya tuh itu cewek, lu gimana sih kalau misalkan telentang, kalau mau bangun kan mesti harus pakai siku kan. Iya. Dia enggak, Terus? terbang badannya jadinya, jadi kes gitu tuh. Oh, jadi kayak ada bantuan gitu ya? Jadi dia nggak pakai apa-apa, gitu dia bangun gitu. Tiba-tiba bangun, dan di situ badannya terbang bro, badannya terbang. Itu lu lihat itu? Itu gue lihat. Cih. Seru banget. Jadi tuh dia pingsan depan gua, tiduran depan gua, tiduran depan gua. Gue coba ngajak ngobrol, gue coba bacain beberapa surat. Tiba-tiba dia terbang temu. Cuk, berdiri enggak nyampe sampai berdiri. Nggak nyampe berdiri, cuman badannya ngangkat. Itu gue coba tidurin. Dia ngangkat lagi, gue tidurin lagi sampai yang ketiganya, gue tahan. Gue tahan tuh sampai ketiganya. Di situ gue bingung, gue mesti ngapain ya kan? Tapi pas cewek itu kan ceritanya ini udah ngangkat badannya ya kan, melayang lah ibaratnya. Pas lu coba dia tahan, dia tuh biasanya kan kalau orang kayak kesurupan gitu kan dia ngelawan tuh apa gimana, atau dia cuma matanya yang ngedelit aja, atau dia terbang tapi lu tahan, nggak ada perlawanan gitu. Nggak ada perlawanan, Jadi diem aja gitu. diem doang. Oh, Jadi matanya mendelik, putih semua tuh. Yes. Dia terbang. serem banget. Itu gue mikirnya tengah hutan ya kan, Iya. gelap, tinggian 2000-an ya kan. Itu sinyal nggak ada ya? Sinyal nggak ada. Mampus banget sih. Bener. Nah, untungnya nih gue dapat bantuan dari ada orang Kerawang. Dia naik kan, 3 orang. Oke. 3 orang nyamperin gue. Dia nawari apa? Dia ngebantuin gue, bukan nawarin bantuan. Maksudnya dia ngebantuin gue untuk bisa ngeluarin Setannya. setan lah yang dalam tubuh tuh cewek. Dia kesurupan nggak taunya. Di situ gue nggak ngerti dia bacain apa tuh. Ditarik dari belakang badannya, udah pas dibersihin lemas tuh cewek. Matanya normal lagi. Tapi dia sadar nggak apa yang dia rasain? Dia ngomong nggak? Lu nanya nggak, apa sih yang lu rasain dari tadi? Lu sadar nggak sih kalau lu melayang atau gimana? Enggak sih, Enggak. gue nggak nanya kayak gitu. Jadi ketika dia udah sadar, dia masih lemas, tapi dia nyebut nama gue. Oke. Dra, kata dia gitu kan, sambil nunjuk ke arah pohon gede yang ada di belakang gue. Oke. Scary nih. Dia nunjuk, Dra ya kan, sambil nunjuk. Dan itu buat gue merinding banget sih. Iya. Soalnya keadaannya tuh cewek abis keserupan gitu. Iya. Ya kan? Gila lu, di tengah hutan gak ada sinyal, minta tolong sama siapa bro? Coba kalau kayak begitu. Oke, terus? Itu gue pertama kalinya gue naik gunung kayak gitu. Pas lagi apa sih namanya, dia nunjuk kayak gitu, gue sambil ya gue udah lega lah, dia bisa manggil nama gue kan, Ndra. Gue tanya kenapa, terus nggak lama dia ngomong itu di samping siapa gitu. Jadi posisinya ini dia, gue di samping gue tuh kosong. Oke. Nah abis dia nunjuk di belakang gue gitu,
nggak lama dia nanya di samping lu siapa, di samping kita siapa gitu. Gitu aja. Dan posisinya itu kosong. Terus gue tanya, nggak ada orang. Gue bilang, lu ngeliat siapa? Enggak kok, nih ada, kata dia gitu kan. Siapa? Gue tanya gitu kan. Ada pendaki cewek Alah, pakai bajunya baju yang udah usam lah. cuma merinding gue merinding serius. Terus. Sama tas keril yang udah lapuk. Oke. Mungkin pendaki situ yang udah lama kan. Mungkin. Itu dia sambil ngomong ini siapa kata gitu kan. Gue bilang yang mana, ini di samping lu kata gitu kan, di samping kita nih siapa. Dia ngotot tuh kalau ada Dia ngotot. orang. Iya. Sampai gue nengok ke samping tuh nggak ada Nggak orang. ada, iya. Gue bilang nggak ada orang, nggak ada kok. Gue bilang gitu, ada kok ini di samping. Ya. Nggak lama cewek yang satunya lagi nyamperin gue nih, si E. Iya. Gue bilang ini sini, gue panggil kan. Nah, Ini dia kali nih, cewek ini, gue bilang gitu kan. ditunjukin dia. Ya, biar nggak halu. Iya. Akhirnya dia bilang, enggak kok bukan dia, kata gitu kan. Itu turun ke bawah, kata gitu. Anjir. Itu cewek turun ke bawah, katanya. Kok sendirian, kata gitu kan. Nah, di situ gue bingung, ini orang lihat siapa, gitu Iya. kan. Nggak lama di situ gue sawan, gue tinggal. Lu tinggalin itu cewek? Jadi nggak gue beresin keril. Oh, oke. Jadi gue nyuruh kawan gue, ada satu orang untuk bikin tenda di pos 3. Oke. Karena kan kita di pos 3 bayangan 2 nggak mungkin bikin tenda. Kita bikin tenda di pos 3. Gue suruh kawan gue bikin tenda di bawah. Iya. Gue pengen.